Menarik dari hasil survei Litbang Kompas, ketika ditanya kelebihannya seorang Pramono Anung, 50% nggak tahu. Ada ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono Anung. Yang paling utama dan terutama, Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera, saya mencoba untuk membranding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, 10 tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada, saya ini kan orang Jawa, udah cukup lah. Menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Ya. Udah punya cucu, udah waktunya dengan cucu. Dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. Kan tapi punya bakat wakil gubernurnya. Ya saya bilang sama Bang Dul, ya itu Bang Dul aja. Mbak, kalau Mas Pram ini tipe pekerja, dia bukan pesolek. Saya mungkin pesolek, tapi memang udah 60 tahun bekerja. Nah, jadi filosofi kerja buat kami yang dibutuhkan oleh warga Jakarta, saya dan Bang Dul ada pikiran saya. Jakarta juga bagus. Cuma ningkring di ini doang, Pak. Kalau dia kan benar-benar mau turun ke kali, ke sawah, ke kebun. Ningkring di mana, di kantor gitu. Nah, iya, cuma uncang-uncang kaki. Gubernur lain. Iya. Bapak ini Jakartanya kemarin lihat demo mau benar-benar ini gitu. bagus. Bagus lah. Ya mana gubernur di mana-mana kan nggak mau turun-turun ke comberan apa kan. Assalamualaikum. Halo semuanya. Bertemu lagi kita di channel Cerita Jakarta. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, berlimpah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya berada di daerah Manggarai, Jakarta Selatan ya. Ini adalah jembatan di daerah Manggarai. Di sebelahnya tuh ada sungai kali ya. Nah, di bawah ini salah satu ada, oh ternyata di sini ada pemukiman juga. Coba kita lihat seperti apa kehidupan di dekat Kali Manggarai ini ya. Oke, kita lihat jalannya masuk sini. Oke, muter dikit. Oh, lewat sini. Ini dia, namanya Jalan Manggarai Selatan ya. Oke, masuk. Ini sepertinya banyak pemulung di sini ya. Oke, masuk di sini. Oh, lewat ke sini turun. Ini sungainya tadi. Nah, di sini. Oh iya benar, sini banyak apa namanya? Pengumpul barang bekas. Kita lihat di sini. Oh, di sini. Kita ngelihat di sini. Agak nunduk kita di sini lewat. Waduh, yang tinggi nggak agak lewat sini. Assalamualaikum Pak. Salam. Dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Selamat. Selamat. Ini lagi sibuk tapi Pak ya. Apa namanya? Inilah Ngumpulin apa nih Pak? rongsokan. Ini apa namanya, kayak galon gitu Pak ya? Iya. Ntar apa namanya Bapak kumpulin, berarti Bapak sebagai pedagang ini Pengepul lah. pengepul. Oke. Biasa dikirim kemana nanti Pak? Ke sana ke Manggarai juga. Oh gitu. Aslinya warga mana Pak? Saya asli Ngawi. Ngawi, Jawa Timur toh? Iya. Udah lama di Jakarta? Pertama lagi dari tahun 85. Dari tahun 85. Lama. Lebih lama dari saya di Jakartanya ini. Rajin Bapak ini. Dulu kerja di Jakarta sudah ini aja atau ada lainnya? Langsung dari gini, cuma dulu narik gerobak. Oh. Keliling. Bapak ikut ini, sampai awalnya keliling ngumpulin barang. Iya, beli-beli di toko-toko, di banyak bengkel. Oh, tapi usahanya tetap barang begini ya Pak ya? Sok lah. Rongsok. Oh Pak, mau tanya Pak dikit. Bapak kenal Deddy Mulyadi? Ya kenal di Facebook, liatin. Mulyadi. Nonton gitu aja. Wah mantap, ini kan fansnya Deddy Mulyadi ini mah kayaknya nih. Bapak sebagai warga Ngawi, tapi kenal Deddy Mulyadi, kenapa? Ya namanya orang kenal bukan nggak kenal, belum kenal, benar-benar lihat ininya. Apa Bapak seneng karena ininya bener-bener ini aja Pak. Kalau lihat kerjanya
Oh, Bapak anggap dia itu kerjanya bagus? Ya iyalah, mana gubernur lainnya kayak di Jakarta nggak ada. Gubernur lain kok ini, bukannya gubernur Jawa Timur atau Jakarta juga bagus? Cuma ningkring di ini doang Pak. Kalau dia kan benar-benar mau turun ke kali, ke sawah, ke kebun. Ningkring di mana, di kantor gitu? Ya, iya, cuma uncang-uncang kaki. Gubernur lain? Ya, iya. Bapak ini Jakartanya kemarin lihat demo mau pindah ke Jawa Barat. siap. Yang lihat demo itu Oh, alah. Facebook. Tahu aja Bapak. Ya, kita sering nonton Facebook Pak. Kalau menurut Bapak beralasan nggak tuh orang Jakarta mau pindah ke Jawa Barat? Ya, kamu tergantung apalah. Iya juga ya. Kapinya aja. Di Jakarta juga udah susah mau anu juga, memang gampang sekali pindah-pindah ya Pak. Orang itu lagi harum semua kemana-mana ke bawah Pak. Nah bener Bapak. Menurut Bapak nih Pak Dedi itu lagi harum aja namanya. Oh jadi di sini pemirsa, ini lagi sibuk ini ya Bapak, ini lagi hitung tuh ada yang beli, dia lagi beli kardus. Coba kita lihat yang di sini ya, kita kan lainnya ya. Permisi Bapak, maaf. Saya juga baru sekali ini ya pemirsa kemari, jadi jangan dikira saya sudah tahu tempat ini, enggak. Saya baru juga jalan, malah main-main ke sini jadinya. Kita lihat-lihat di sini. Kalau saya ngelihat ya Bapak kan artinya orang apa namanya ngerajin ya, datang dari Ngawi di sini tidak mudah untuk mencari uang di Jakarta ya Pak ya. Tapi Bapak ini orangnya ulet yang saya lihat ya. Ini sambil lagi. Namanya sekolah enggak mau kerja di mana, yang penting duduknya buat nafkahin anak istri cukup. Anak istri di mana Pak? Di kampung. Ngawi. Enggak, kalau istri saya di Indramayu Pak. Lah. Lama juga gubernurnya. Pantesan ngapain? Ya, kita ngapainnya bukan ngeliatinnya sih banyak kerjanya. Benar-benar ini gitu. Bagus. Bagus lah. Ya mana gubernur di mana-mana kan nggak mau turun-turun ke comberan apa kan mau kan. Emang dari Malyadi mau Ya mau kalau lihat di itunya Facebooknya atau YouTube-nya. bersihin got gitu, Iya, comberan gitu. iya. Waduh. Iya juga ya. Nggak pernah Bapak melihat pejabat yang begitu ya? Nggak pernah Pak. Takut kotor Pak pejabat kalian. Tahu Bapaknya. Kalau dia benar-benar cintanya majuin ini di Jawa Barat Pak. Jadi batu biarpun kelihatannya kan bener gubernur apa YouTube, gubernur konten ya namanya kalau duitnya buat warak rakyat tuh nggak apa-apa lah. Mending jadi kantong sendiri mah. Mantap. Setuju saya juga Pak begitu. Dia konten tapi dia buat membantu warga kan. Nah, Iya uangnya ke ini. didatangin. Betul. Oh Pak, di sini kan di daerah Manggarai ya. Bapak pernah dengar Manggarai berselawat? Karena katanya untuk apa namanya mengatasi apa gitu supaya warga di sini nggak berantem atau apanya gitu kagak? Nggak gitu ya? Berantemnya wajar ya tiap malam kayak di sini. Di sini. Iya, rapat ini baru dapat berapa hari juga udah lama. Ya bener, makanya itu katanya ada Manggarai berselawat supaya kagak berantem lagi. Namanya sekarang susah banget atur anak-anak yang bikin ini kan anak-anak tangguh SMP. Bener. Yang bikin ini. Kalau orang tua kan gak mungkin bikin apaan gitu kan. Ya iyalah. Cuma Bapak nggak dengar yang Manggarai berselawat itu ya? Tapi tetap aja berantem di situ. Ya udah berapa ini damai sih katanya ya cuma enggak pernah keluar ya Pak kalau ada orang gitu males. Iya pulang ngapain orang berantem gitu aneh Pak ya? Oke Bapaknya sambil lagi sibuk ini ya. Dia sambil antar barang kayak gini. Tapi Pak sekarang kalau misal gini usaha ya kan ini Bapak pengepul barang bekas ya. Berkurang nggak anunya pemasukan Bapak? Tetap kalau ini ya. Oh aman-aman aja ya Pak ya. Ya namanya orang dagang kadang-kadang rame kadang-kadang sepi gitu doang aja Pak. Oh gitu ya juga sih ya. Tapi kalau misalnya ini ngomong cukup ya untuk menghidupi anak istri di Indramayu. Alhamdulillah. Anak sekolah. Bola. Kalau anak udah rumah tangga semua Pak, yang ngurusin cucu. Oh, udah aman dong ya. Lalu gini, orang Indramayu Jawa Barat kan keluarga istri di sana. Gimana katanya sejak ada Gubernur Deddy Mulyadi Jawa Barat?
Kalau saya di rumahmu jarang Pak ngobrol-ngobrol sama ini nggak pernah ini. Oh, kurang tahu. Paling bergaul ya bergaul sekitar lah gitu, nggak ini banget. Oke, artinya Bapak mah memang Jakarta melulu sih ya. Iya. Ya, lebih banyak tahu Jakarta daripada Jawa Barat ya. Oke Pak, kalau misalnya Bapak tahu nggak di sini, Gubernur Jakarta suka nggak turun-turun ke bawah kayak misalnya lihat-lihat begini? Belum lihat. Ya, biasanya kalau dulu gubernur kan sering kontrol lewat kali sini, ini kan belum ada. Sekarang gubernur yang sekarang jarang. Sekarang kalau dulu Pak Sutioso, pokoknya sering lah lewat kali ini. Iya benar-benar. Sekarang belum ada ini. Oh, yang gubernur sekarang kurang turun. Ya, kayaknya sih belum ini ya. Nggak tahu kapannya nggak tahu ya Pak ya. Tapi belum ada pernah lewat sini. Biasanya kalau ada kehendak gubernur kan biasa sering kontrol. Iya. Yang ini kagak ya, belum ini enggak dibanding yang dulu ya. Ya kita bukan banding-bandingin, namanya kenyataannya belum ada kontrol kali kan gitu doang. Iya juga. Kalau dulu kan sering kayak gantian gubernur pasti kontrol kali itu Pak. Menurut Bapak perlu nggak gubernur itu turun ke bawah? Ya harus lah lihat rakyatnya. Kehidupannya rakyatnya gimana kan harus Pak. Namanya dia pemerintah. Ya kan? Ya iya, ngapain dia jadi gubernur ya kalau nggak tahu rakyatnya ya? Kalau cuma dijengkel ini doang ya ngapain? Gitu kan harus lihat rakyatnya gimana. Nah, ini perlu juga didengar oleh Gubernur DKI ya. Ya benar juga, rakyat bawah itu kadang-kadang perlu dilihat, jangan cuma lagi. Kalau saya cuma namanya orang perantauan Pak, kan di Jakarta tahu sebulan sekali, 2 bulan sekali kan pulang. Iya. Ya, cuma kalau yang asli penduduk sini kan nggak tahu. Iya juga. Banyak yang Pak yang ribet hidupnya, belangsak juga, artinya susah cari makan juga. Kalau saya tuh istilahnya kan cuma numpang usaha di sini ya kan. Tentu kan di kampung kayak ininya. Oke, Bapak sering melihat di Mulyadi itu membantu rakyat kecil. Sering. Gubernur Jakarta suka nggak? Kalau itu mungkin saya jarang nonton Pak. Kalau nonton ya itu paling ribut sama grip. Sama itu aja udah nontonnya. Kalau ini Lala ini nggak pernah nonton Pak. Oh gitu, oke. Kalau ribut sama grip sama ini ya sering. Saya lihat kontennya si Deddy Mulyadi Pak. Nah, lain lagi Pak, tanya Pak. Kalau di Mulyadi Pak, dia tuh pendukungnya kan dari seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Jawa Timur, Papua, Sulawesi. Bapak tahu kan? Tahu kalau nonton itu. Kalau dia pendukungnya dari seluruh Indonesia, pantas nggak Deddy Mulyadi jadi presiden Republik Indonesia? Kayaknya sih kalau merakyat kita cocok lah. Cocok ya? Senyum bapaknya langsung. Seneng ini tadi ya. Namanya dari beda-bedain lah. Dari biar Papua tempat ini kan juga tetap aja negara kita. Mantap, bijak Bapak ini. Jadi pantas Deddy Mulyadi jadi presiden bakal? Ya kayak inilah, cocok lah. Mau doain Deddy Mulyadi jadi presiden Pak? Iya, berdoa juga. Mantap. Rakyatnya bisa makmur. Iya dong, bener ya. Udah puluhan tahun merdeka, rakyatnya agak makmur ya. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Maaf diganggu, jadi kita ngobrol-ngobrol. Oke, nih pemirsa, saya berada di bawah Kali Manggarai di sini dan sempat ngobrol dengan Bapak. Terima kasih ya Pak. Gubernur DKI Jakarta, halo, shalom, swastiastu, assalamualaikum. Mas Pramono Anung, astaga, ini Gubernur DKI Jakarta, cemana rupanya masa programnya dijadiin tempat emas. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Tanya programnya banyak mendapatkan respon positif, tapi kok ini berita-beritanya negatif toh Pak? Viral di media sosial, taman yang dibuka 24 jam oleh Gubernur Pramono Anung disalahgunakan jadi arena muda-mudi yang pacaran, kemudian terekam di dalam CCTV, dan saya sudah mendapatkan laporannya. Tentunya yang seperti ini ditertibkan, bukan kemudian yang taman yang buka 24 jam berstop, enggak. Termasuk nanti untuk acara HUT Jakarta, saya sudah meminta untuk diadakan di salah satu taman yang dibuka 24 jam karena mendapatkan respon publik yang luar biasa. Menurut saya mah Pak ya, kalau emang mau 24 jam perpustakaannya aja Pak, tamannya mah jangan, tamannya mah sampai jam 9, jam 10 malam aja Pak. Katanya mendapatkan respon positif yang luar biasa dari masyarakat, tapi ini yang terjadi negatif Pak, malah dijadiin tempat pacaran sama tempat mes. Itu kenapa di situ malah pada mecum-mecum Pak? Kenapa pada mecum? Bener sih Pak untuk mengurangi anak nakal atau mengurangi tawuran gitu ya Pak, tapi jadinya mecum Pak, mecum. Udah gitu dengan pedenya, tamannya jangan ditutup, tapi anak-anaknya ditertibkan Pak. Bapak pernah muda kan Pak? Bapak pernah bucin kan Pak? Bapak tahu nggak Pak, kalau orang bucin itu susah untuk dinasehati itu susah Pak, sulit. Lagi pula Pak, cemana mau ditertibkannya Pak? Kalau memang warga Jakarta itu tertib Pak, menurut saya itu polisi-polisi udah nggak butuh Pak. Itu penjaga-penjaga taman apa segala macam itu juga nggak butuh Pak, di PHK Pak. Lagi pula Pak, mentertibkan warga
warga Jakarta tidak semudah itu Pak, apalagi muda-mudi yang pacaran Pak. Secara tidak langsung kan dari awal saya udah bilang Pak, waktu saya ngontenin Bapak, dari awal saya udah bilang, ini Bapak sama dengan memfasilitasi warga Jakarta untuk pacaran Pak di taman 24 jam. Memang tidak tawuran Pak, tapi jadinya begini, bener kan kata saya, ini kayaknya saya punya indera ke-6 dah. Ini masih awal-awal buka aja udah dipakai buat pacaran, udah dipakai buat tempat-tempat mecung gitu ya, udah mecung-mecung gitu ya Pak ya. Nanti apalagi Pak, ada kasus pemerkosaan gitu Pak. Gimana rupanya? Bapak mau tanggung jawab Pak? Cemana lah? Apanya yang positif Pak? Apanya respon positif Pak? Beserak lah kita semua ini Beserak lah kita ini, memang tak ada tawuran jadinya, tapi jadi pada mecung, nanti tiba-tiba lagi pada bunting lagi, aduh Pak. Menurut saya Pak, kalau mentertibkan anak muda-mudi yang sedang bucin, yang sedang pacaran gitu ya Pak, sulit Pak. Menurut saya lebih baik keamanannya Pak yang diperketat 24 jam. Kalau perlu nih, satu pasangan yang pacaran di taman itu ya, satu satpam juga tuh yang jagain, satu security juga tuh yang jagain Pak, kalau bisa. Dari awal Pak, anggota DPRD Jakarta itu juga udah wanti-wanti gitu loh Pak. Udah diwanti-wanti beneran aja kejadian Pak. Cemana lah? Udah gitu Pak, taman yang dibuka 24 jam itu penyalahgunaannya juga bukan cuma dipakai buat mecum-mecum Pak, tapi juga bisa juga jadi ada perkaos, terus jadi ada kasus beg. Itu ya kan. Gue plesetinnya api ya, begul nanti babi guling, bukan api. Ya pokoknya kasus itulah ya. Lagi nanti dipakai miras-mirasan gitu ya Pak, dipakai teriak-teriak, minum-minum ya kan. Banyak Pak, negatif-negatifnya tuh banyak Pak. Kalau misalkan mau ya mungkin iya bisa ditertibkan Pak, tapi menurut saya keamanannya itu juga harus 24 jam gitu ya. Itu tadi saya bilang tadi, kalau bisa satu gerombolan itu satu security Pak. Bagus kan Bapak, jadinya buka lapangan pekerjaan baru gitu. Security khusus mengawasi orang pacaran di taman 24 jam. Mantep Pak itu, mantep. Tapi itu cuma saran dari saya aja ya Pak ya. Makanya dari awal saya bilang kalau bisa. Tapi ya kalau nggak bisa, ya semuanya kembali lagi kepada kebijakan Bapak Gubernur ya kan. Bapak Gubernur Jakarta yang terhormat gitu Pak. Ya udah sekian aja ya Pak ya. Semoga nggak ada lagi kejadian-kejadian mecum-mecum gitu. Apalagi kejadian-kejadian negatif lainnya gitu ya Pak ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kalimat Pak. Karena saya juga mencintai DKI Jakarta Pak. Terima kasih.